Assalamualaikum teman-teman. Kalau kamu sering nonton video di YouTube dengan judul kayak 7 level neraka, 7 level kebahagiaan, atau 7 levels of reality, nah Islam ternyata udah bahas hal ini sejak ribuan tahun lalu. Iya, Islam juga punya konsep tentang 7 lapisan. Bukan cuma di langit, tapi juga di bumi, di neraka, bahkan dalam tingkatan keimanan manusia. Jadi siap? Mari kita bahas. Level 1, 7 lapisan langit. Dunia, para nabi, dan malaikat. Pertama, yang paling sering disebut 7 lapis langit. Ini bukan sekadar dongeng atau angka simbolik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidaklah kamu melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak seimbang." Al-Quran, Surat Al-Mulk, ayat 3. Ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, beliau menembus 7 lapisan langit tersebut. Langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam. Langit kedua, Yahya dan Isa. Ketiga, Yusuf. Keempat, Idris. Kelima, Harun. Keenam, Musa. Dan ketujuh, Ibrahim. Level 2, 7 lapisan bumi. Dunia yang berlapis dan misterius. Bumi juga disebut punya 7 lapis dalam Al-Quran. Seperti yang disabdakan di surat Ats-Tsalaq ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari bumi, seperti itu pula lapisannya. Sebagian ulama menafsirkan ini secara spiritual, tapi menariknya, secara ilmiah pun, bumi memang punya 7 lapisan utama. Kerak, litosfer, astenosfer, mantel atas dan bawah, kemudian lapisan inti luar dan dalam, semuanya membentuk struktur bumi yang luar biasa presisi. Jadi, dengan kemajuan sains yang ada, kebesaran Allah semakin terbukti adanya. Level 3, 7 pintu neraka, hukuman yang bertingkat. Sesuai dosa, kalau langit punya 7 tingkatan keindahan, neraka pun punya 7 lapisan kengerian. Setiap lapisan punya nama dan kadar siksaan berbeda. Jahannam, Laza, Sakar, Sair, Hutamah, Hawiyah, dan Jahim. Misalnya, Sakar disebutkan bagi orang yang tidak sholat, Hutamah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela, dan Hawiyah yang paling dalam bagi orang yang sombong dan menolak kebenaran. Bayangkan, neraka itu seperti penjara dengan 7 sel paling gelap. Semakin dalam semakin panas, semakin menyiksa. Level 4, 7 anggota tubuh yang harus dijaga. Dari dosa Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara 2 rahangnya dan apa yang ada di antara 2 kakinya, maka aku jamin surga baginya." Hadis riwayat Bukhari. Dari sinilah kita belajar bahwa dosa sering muncul dari anggota tubuh kita sendiri. Kalau kita renungkan, ada 7 pintu dosa yang paling sering terbuka. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, hati, dan kemaluan. Ketujuhnya adalah anugerah, tapi juga ujian. Jika dijaga, mereka menjadi jalan menuju surga. Tapi jika dibiarkan, bisa menyeret kita ke neraka. Level 5, 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat. Di hari di mana matahari didekatkan sejauh 1 mil dari kepala manusia, tak ada tempat berlindung kecuali dari naungan Allah. Dan Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Mereka adalah pemimpin yang adil, anak muda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang hatinya terikat pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang menolak maksiat karena takut kepada Allah, orang yang bersedekah diam-diam, dan orang yang berzikir hingga meneteskan air mata. 7 golongan ini seperti 7 pemilik golden ticket di hari kiamat yang mendapat keistimewaan menuju naungan rahmat Allah. Level 6, 7 ayat Al-Fatihah, pintu menuju seluruh isi Al-Quran. Teman-teman tahu nggak, surat Al-Fatihah disebut juga As-Sab'ul Matsani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Karena surat ini dibaca di setiap rakaat sholat kita. Setiap ayatnya punya makna yang dalam, dari pengakuan atas keesaan Allah sampai doa agar dijauhkan dari jalan yang sesat. Seakan-akan 7 ayat ini adalah level spiritual yang harus dilalui setiap kali kita berdiri dalam sholat. Dan menariknya, 7 ayat ini juga menggambarkan keseimbangan hidup, antara pujian dan doa, antara harapan dan ketakutan, antara dunia dan akhirat. Level 7, 7 langkah menuju surga.
Teman-teman, dalam Islam, jalan menuju surga bukan cuma satu. Rasulullah mengajarkan banyak pintu amal yang bisa mengantarkan kita ke sana. Dan kalau kita susun, ada 7 level besar yang membentuk tangga menuju ridha Allah. Pertama, iman, fondasi yang menentukan diterima atau tidaknya amal. Kedua, salat, kunci surga dan bukti nyata hubungan kita dengan Allah. Ketiga, zakat yang membersihkan harta dan hati dari keserakahan. Keempat, puasa yang punya pintu khusus di surga bernama Ar-Rayyan. Kelima, haji mabrur, ibadah yang dijanjikan balasannya langsung dengan surga. Keenam, jihad melawan hawa nafsu, perjuangan terbesar setiap hari. Dan ketujuh, ihsan, berbuat baik kepada semua makhluk dengan niat karena Allah. Inilah 7 jalan agung, bukan sekadar teori, tapi tangga nyata menuju surga yang dijanjikan. Jadi, Islam bukan cuma bicara angka 7 secara kebetulan, tapi angka ini menggambarkan kesempurnaan lapisan ciptaan Allah dan perjalanan manusia dari gelap menuju cahaya. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu lagi ada di lapisan kehidupan yang mana? Yang mendekatkanmu ke langit atau justru menjauh ke bawah? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang paham keindahan Islam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.